Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Anak-anak, kita akan memasuki bab 2 dengan tema lebih dekat dengan nama-nama Allah. Kalian pasti sering ya mendengar ungkapan tak kenal maka tak sayang. Sebuah ungkapan yang sering disampaikan saat kita berkenalan dengan orang lain. Memang benar ya, semakin kita mengenali orang tersebut, kita semakin tahu apa yang diperbuat, dikatakan bahkan dirasakan. Nah, seperti kalian mengenali orang tua kalian, pastilah kalian sangat mengenal sehingga selalu berbuat baik untuknya. Nah, anak-anak soleh, kita harus dekat dengan Allah dan harus mengenal lebih dekat kepada Allah. Salah satunya yaitu dengan cara mengenal lebih dekat nama-nama Allah. Semakin kalian mengenal Allah, maka kalian akan semakin dekat dengan Allah. Nah, diharapkan semakin kuat mendekati Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, maka juga semakin jauh untuk meninggalkan larangan Allah. Nama-nama indah Allah semuanya mengacu kepada sifat-sifatnya. Nama-nama indah inilah yang dikenal dengan nama Asmaul Husna. Nama-nama indah ini dinyatakan Allah di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Anak-anak tahu ada berapa Asmaul Husna? Asmaul Husna terdiri dari 99. Nah, anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita di bab 2 ini, ketika kita mengikuti proses pembelajaran ini, anak-anak harus bisa meyakini Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang kedua, anak-anak juga harus bisa menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang ketiga, bisa mengungkapkan nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang keempat, menyimpulkan perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang kelima, membuat tulisan indah Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Bagaimana cara kita mengenal Allah lebih dekat? Nah, yaitu dengan cara mengenal Asmaul Husna. Di bab 2 ini kita akan mempelajari 5 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Qawiyyu, yang kedua Al-Qayyum,
yang ketiga Al-Muhyi, yang keempat Al-Mumit, yang kelima Al-Ba'is. Yang pertama, Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Menurut kalian, siapa sih manusia terkuat di Indonesia? Nah, jika kalian sudah menemukan jawabannya, apakah ada orang yang lebih kuat? Apakah ada yang mampu mengangkat beban dengan berat 100 kilo? Atau mampukah dia mengangkat sebuah mobil? Nah, ternyata kekuatan manusia itu sangat tidak terbatas. Lalu, siapa sih yang kekuatannya tidak terbatas? Dialah Allah yang Maha Kuat. Tidak ada satupun makhluk yang mampu mengalahkannya, yaitu Allah Al-Qawiyyu. Allah memiliki kekuatan di atas segalanya. Dengan kekuatannya, Dia bisa mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang Ia ciptakan. Nah, Allah juga memiliki kekuatan untuk menghancurkan dan membangun kembali apa yang telah luluh lantak. Allah adalah memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Hingga Allah lah yang menghancurkan kekuatan yang disombongkan oleh makhluknya. Seperti kekuatan Firaun. Sebagaimana di dalam surat Al-Anfal ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa akhadhahumullahu bi dhunubihim. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Yang artinya, keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksaannya. Quran Surat Al-Anfal ayat 52. Nah, anak-anak yang kedua yaitu Al-Qayyum. Coba kita perhatikan gambar 2.7. Ia sedang belajar secara mandiri. Coba, apakah kalian pernah mengalami kesulitan? Nah, ketika kalian kesulitan, apa sih yang kalian rasakan? Nah, tentu saja kalian minta tolong, bukan? Coba ceritakan pengalaman kalian mempersiapkan perlengkapan sekolah. Apakah kalian merasa kesulitan? Apa masih dibantu oleh orang tua? Nah, ternyata kita semuanya masih suka mengalami kesulitan dan membutuhkan orang lain. Itulah sifatnya manusia. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Nah, sedangkan Allah adalah Sang Pencipta. Dia yang melakukan segalanya sendiri, tanpa bantuan dari manapun. Allah memiliki nama Al-Qayyum, yang artinya berdiri sendiri dan Ia tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Allah lah yang mengurus dan mengatur semua ciptaannya, kebutuhan makhluknya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 2. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi Al-Qayyum itu artinya Allah yang maha berdiri sendiri. Allah itu tidak memerlukan bantuan makhluknya. Allah bisa mengurus dan mengatur segala sesuatunya menjadi kebutuhan makhluknya.
Nah, sifat Al-Qayyum ini memberikan keteladanan kepada kita, yaitu yang pertama, kita tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Nah, anak muslim terbiasa memenuhi kebutuhan pribadinya secara mandiri, seperti merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, dan menyiapkan pakaian sekolah dan sebagainya. Yang kedua, memiliki keterampilan untuk kebutuhannya diri sendiri. Kalian harus memiliki keterampilan untuk hidup mandiri, seperti terampil bersepeda, terampil membersihkan dan merapikan rumah, dan menjaga kesehatan. Yang ketiga, memiliki kepedulian kepada orang lain. Anak muslim harus gemar dan terbiasa membantu orang lain. Jika ada yang terkena musibah, hatinya bergetar, tangan dan raganya tergerak untuk membantu. Anak-anak, yuk sekarang lihat aktivitasku di bawah ini. Ada dua aktivitas yang akan kalian harus laksanakan. Aktivitas yang pertama, kalian membuat kaligrafi Asmaul Husna Al-Qawiyyum. Yang kedua, ceritakan pengalaman kalian saat mengerjakan tugas secara mandiri. Yang kedua, keterampilan apa yang sudah kalian miliki untuk membantu orang tua. Dikerjakan ya. Selamat mengerjakan untuk tugas aktivitasku. Cukup sekian ya pelajaran PAI hari ini. Kita lanjut di pelajaran PAI minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.